Istilah keadilan restoratif itu secara kasat mata pertama kali terbacanya dalam Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak ya Bapak. SPPA ya. Di sana itu disebutkan bahwa keadilan restoratif itu adalah penyelesaian Bapak. Iya. Sementara kalau yang diantarkan dalam Perma 1 tahun 2024, keadilan restoratif itu adalah pendekatan. Oh, iya. Kira-kira bagaimana memandang kedua hal ini Pak, penyelesaian dan pendekatan Iya. seperti itu. Seandainya Bapak kalau kita mengetahui bahwa mereka mengatakan di luar persidangan kami sudah mencapai kesepakatan perdamaian, Iya. apakah itu juga dapat termasuk dalam proses yang disebut keadilan restoratif Bapak? Seandainya dia itu tindak pidananya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun, tapi ternyata tidak ada korbannya, nah seperti itu. Ini apakah sebenarnya sifatnya adalah pilihan maksudnya Pak? Salah satu saja di antara 5 ini itu berarti dapat diberlakukan keadilan restoratif. Apakah begitu Bapak? Apabila ternyata penuntut umum tidak mau ya Pak mengikuti hasil daripada keadilan restoratif yang dibangun seperti itu, tentu kita akan menghadapi ekskalasi mungkin upaya hukum banding. Yeah. Kan seperti itu ya Bapak. Sementara tadi kita kan sebenarnya tujuannya itu adalah menghindari justru semakin lama orang ada dalam tahanan, kan seperti itu ya Bapak penumpukannya. Memandang hal tersebut Bapak kira-kira sikap kebatinan apa yang harus dibangun hakim memandang perbedaan-perbedaan cara memandang ini Bapak. Keadilan restoratif ini dibangun sebelum tuntutan dibacakan Bapak. Ya. Tapi mungkin juga akan terjadi mereka menemukannya itu justru kami mau berdamai atau apa itu setelah tuntutan dibacakan Bapak. Itu bagaimana mekanismenya? Semangat pagi! Semangat pagi, bertemu lagi dengan podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kali ini berkesempatan luar biasa sekali bisa berkunjung ke gedung Mahkamah Agung. Khususnya hari ini kita akan melakukan podcast di ruangan kerja daripada Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang akan mengantarkan tema hari ini mengenai restoratif justice. Bapak, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada seluruh sobat podium Bapak yang juga saat ini kalau kita perhatikan advokat, LBH, semua juga sudah ikut berpartisipasi merasakan kemanfaatan daripada podium podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ya, saya juga senang sekali ya. Podcast podium ini yang memang lahir pada zamannya saya masih berada di Badilum kan gitu. Saya lihat ke depannya ini juga cukup bagus lah ininya perkembangannya gitu. Dan ini juga sangat berguna bagi teman-teman di daerah-daerah gitu ya. Teman-teman khususnya di tingkat pertama, juga tingkat banding juga gitu. Jadi saya sangat senang, bangga juga podcast yang dulu kita bentuk ini sekarang majunya begitu pesat sekali. Nah, saya bahkan ingat saat itu hostnya itu masih siapa Pak Hasanuddin. Sekarang beliau udah jadi dirganis, kan udah luar biasa itu. Ya, suatu saat saya juga berharap Ibu juga mendapatkan hal yang sama gitu. Terima kasih. Ya silakan gimana. Ya. Bapak, kami ingat sekali pada waktu Bapak menjadi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, pada waktu itu ada mungkin itu cikal bakal daripada perma yang akan kita bahas pada hari ini mengenai restoratif justice Pak, dengan SK Dirjen nomor 1661 tahun 2020 ya Bapak, membahas mengenai pedoman restoratif justice juga seperti itu Bapak. Yang oleh karena itulah sampai dengan sekarang itu ada yang disebutkan sebagai laporan restoratif justice dari setiap pengadilan ya Bapak. Masih ada ya. Yang dilakukan setiap bulannya ke pengadilan tinggi. Karena itulah mungkin dikeluarkan pula Perma nomor 1 tahun 2024 ini yang kemudian akan kita jadikan pedoman ya Pak.
Katanya kalau bentuknya dalam bentuk rekaman itu akan dapat diputar ulang kapan saja. Makanya kita merasa ini penting sekali untuk dapat menjadi suatu simpanan ilmu ya Pak yang bermanfaat untuk semua orang dan dapat diputar ulang kapan saja, di mana saja Bapak. Seperti itu ilmu yang hari ini akan kita hantarkan. Karena itulah maka hari ini Bapak kami anggap yang paling kompeten untuk menjadi narasumber ya Bapak, mengantarkan mengenai restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif ini berawal dari program Bappenas tadinya. Jadi program Bappenas berkaitan dengan bidang hukum ini, itu memang Bappenas menegaskan bahwa keadilan restoratif itu harus, bahasanya sudah harus dijalankan di negara kita ini dengan berbagai alasan. Termasuk salah satu alasannya itu adalah overkapasitasnya itu lembaga gitu, saat itu. Nah, kita saat itu mensikapi dengan menerbitkan SK Dirjen 1691 itu tahun 2020. Jadi sebenarnya di kalangan penegak hukum kita ini yang pertama sebenarnya. Nah, seiring perjalanan waktu, memang saat itu juga ada apa namanya lingkup berlakunya untuk perkara-perkara tertentu. Seiring perjalanan waktu, Mahkamah Agung mengambil alih SK Dirjen ini, menjadikan bentuknya perma. Karena pertama alasannya menyangkut hukum acara, yang kedua Mahkamah Agung menghendaki kalau SK Dirjen kan hanya terbatas kepada peradilan umum. Nah, Mahkamah Agung menghendaki ini juga akan diterapkan bukan hanya untuk peradilan umum, tetapi juga untuk peradilan agama, jinayat, dan juga untuk peradilan militer. Nah, makanya itu tidak bisa dengan SK Dirjen Badilum gitu kan, harus bentuknya perma. Nah, makanya Mahkamah Agung mengambil alih. Hanya saja mungkin di tengah-tengah kesibukan kita tahulah ya penerbitan perma itu tidak gampang juga, harus dengan pokja, harus dengan uji publik gitu lah. Ya, harus dengan rapim lagi yang ngantri perma itu gitu banyak, SEMA juga banyak yang harus dibahas oleh rapim ini. Jadi kita maklum baru terbit di tahun 2024 ini. Di sisi lain saya lihat juga penegak hukum lainnya juga berlomba-lomba. Kalau saya tidak salah itu di penegak hukum seperti di kepolisian dan kejaksaan itu sudah 2 kali revisi mereka itu tentang keadilan restoratif ini. Tapi ya kita syukuri ya sekarang sudah terbit dan boleh berlaku di bulan Mei kalau tidak salah saya tahun 2024. Iya. Kalau mungkin kita memperhatikan istilah keadilan restoratif itu mungkin kalau secara kasat mata pertama kali terbacanya dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak ya Bapak. SPPA ya. Iya. Di sana itu disebutkan bahwa keadilan restoratif itu adalah penyelesaian Bapak. Iya. Sementara kalau yang diantarkan dalam Perma 1 tahun 2024, keadilan restoratif itu adalah pendekatan. Oh, iya. Kira-kira bagaimana memandang kedua hal ini Pak, penyelesaian dan pendekatan seperti itu? Di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan perkara anak itu SPPA itu ya, itu memang penyelesaian dalam arti jika terdapat diversi ya, maka perkara itu dihentikan. Nah, ini bedanya dengan RJ tadi ini, keadilan restoratif ini. Di Perma kita itu ditegaskan bahwa di salah satu pasal 6 atau pasal berapa itu ditegaskan bahwa kalaupun terjadi kesepakatan perdamaian ini tidak menghentikan. Nah, jadi perkaranya tetap berlanjut gitu. Akan dimunculkan nanti di putusan akhir. Nah, ini yang bedakannya dengan keadilan restoratif antara Perma 1 2024 dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tadi itu. Jadi kalau di Undang-Undang Anak tadi itu, peradilan anak tadi itu perkara dihentikan, ya. Kalau di Perma 1 ini tidak dihentikan, dibunyikan tidak menghentikan pemeriksaan persidangan. Tidak menghentikan ya Bapak ya. Mungkin kalau misalnya dibandingkan, kalau di versi itu lebih seperti dismissal proses ya Bapak. Ya. Sebelum persidangan ya Bapak justru ya. Tapi ini justru RJ yang dimaksudkan ini, restoratif justice ini adalah hal yang dilakukan dalam persidangan. Ya Bapak, itu hal yang membedakannya Bapak ya. Kalau itu dismissal ya. Iya, mungkin itu kan Pak. Jadi dia sebelum persidangan juga sudah dilaksanakan gitu ya Bapak. Nah, ini juga membedakan dengan aparat penegak hukum lainnya. Siap Bapak. Di kepolisian dan kejaksaan jika dapat ada suatu titik temu RJ ini, itu perkara dihentikan. Penyidikannya dihentikan, penuntutannya dihentikan. Gitu. Beda sama kita tidak menghentikan pemeriksaan persidangan, harus dengan putusan akhir. Gitu.
Itu bedanya ya. Perma ini mengantarkan juga bahwa keadilan restoratif dalam perkara pidana ini merupakan upaya terakhir, Bapak. Ya. Jadi yang kita kenal dalam azas ultimum remedium bahwa pidana ini merupakan upaya terakhir lah, gitu ya. Maka teori pembalasan itu yang kita kenal selama ini dalam hukum pidana, gitu ya. Bagi para pelaku tindak pidana itu harus jatuhi pidana untuk memberikan efek jera, untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, sehingga mungkin dalam arti quote and quote ini menguntungkanlah bagi si korban. Tapi bedanya dengan keadaan restoratif ini tidak semata-mata masalah pembalasan, tetapi lebih mengutamakan. Nah, di situ dalam perma kita dinyatakan itu lebih mengutamakan kepada pemulihan kondisi korban. Nah, itu di situ titik bedanya itu di situ. Jadi memang ini upaya terakhir, namun demikian kalau selama ini bentuknya pembalasan, ya teori pembalasan, kalau di keadaan restoratif ini atau RJ ini itu lebih kepada pemulihan keadaan atau pemulihan kondisi korban. Apakah dapat dikatakan dengan tujuan yang bergeser dari mungkin penjeraan gitu ya Pak, pembalasan, kemudian menjadi pemulihan, kita dapat memandangnya bahwa kali ini di antara kepastian gitu Pak, kemanfaatan dan keadilan kita mulai mengarah kepada kemanfaatannya, seperti itu ya Bapak? Iya. Jadi sesuai dengan teori-teori pemidanaan atau tujuan dari pemidanaan itu, di situ ada salah satu kemanfaatan. Nah, jadi ini juga selain ada kepastian juga, tapi juga ada manfaatnya bagi korban gitu. Karena bagi korban saya pikir dia ya dihukum sekian tahun pun ya barangkali sekedar kepuasan saja. Tapi di sisi lain tentunya kondisi dia ya tidak berubah gitu. Nah, dengan memperhatikan memulihkan kondisi korban, memulihkan keadaan hubungan antara korban dengan pelaku. Nah, ini kan titik temu ini juga semata-mata tidak menghilangkan pertanggungjawaban bagi si pelaku juga, tetap harus bertanggung jawab, tapi di sisi lain diperhatikan juga kondisi pemulihan untuk korban yang gitu loh. Nah, jadi menguntungkan kedua belah pihak lah. Nah, dan ini saya pikir sesuai juga lah dengan ajaran di nenek moyang kita di daerah Indonesia Timur ini, bahwa kita lebih mengutamakan musyawarah mufakat tadi itu gitu kan. Jadi kalau ada titik temunya itu ya itu dia akomodir gitu. Itu yang mungkin justru sudah lama malah ditinggalkan ya Pak. Sekarang orang apa-apa lapor gitu ya Pak ya. Makanya makin penuh lah jadinya rutan-rutan itu ya Bapak ya. Dan ini bukan hanya di negara kita ini. RJ ini juga di negara-negara lain juga sudah bahkan lebih maju gitu loh. Nah, kita sekarang ini mengarah ke sana itu ya karena seiring perkembangan zaman ini juga di belahan-belahan dunia sana juga sudah menerapkan ini gitu. Ya, makanya kita juga, padahal ini kan warisan kita, harusnya kita udah lebih dulu mestinya kan gitu ya. Nah, tapi ya tidak ada kata terlambat lah. Siap Bapak. Ya. Kalau diperhatikan dalam perma itu Bapak, musyawarah yang tadi kita maksudkan itu beralih menjadi namanya keadilan restoratif itu terjadi sepanjang persidangan ya Bapak ya. Tapi orang mungkin seringkali memandang tunggu ketemu sidang minggu depan lah baru kita ngobrol lagi gitu. Malah tidak berupaya membangun upaya-upaya perdamaian di luar Bapak. Padahal kalau kita mengacu kepada perdamaian yang pertama kali muncul itu dalam RBG barang dari HIR ya Bapak ya, itu kan justru di luar persidangan juga kita sarankan dapat dilaksanakan. Seandainya Bapak kalau kita mengetahui bahwa mereka mengatakan di luar persidangan kami sudah mencapai kesepakatan perdamaian, apakah itu juga dapat termasuk dalam proses yang disebut keadilan restoratif Bapak? Itulah beda dengan diversi untuk perkara-perkara perdana, perkara anak gitu ya. Nah, kadang ini harus dimunculkan di persidangan. Jadi walaupun dari awalnya tadinya sudah sudah sebelum persidangan ada, makanya sebenarnya di pihak penyidik dan penuntut umum mereka juga punya kewenangan men-stop gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu sebenarnya sudah terakomodir di situ. Kalau mereka berdamai di tahapan penuntutan, itu penuntut umum bisa men-stop juga perkaranya. Tapi faktanya kalau penuntut umum menaikkan perkaranya itu berarti belum ada titik temu di bawah gitu. Nah, sehingga kita harus menyelesaikannya di tingkat persidangan gitu. Makanya ada juga disebutkan dalam perma itu, kalaupun mereka sudah punya kesepakatan, kita tetap bertanya lagi apakah itu kesepakatan. Betul, karena belum tentu kesepakatan itu dijalankan gitu iya, kan. Bapak. Jadi mungkin di awalnya sudah ada kesepakatan, tapi faktanya nanti di persidangan ditanyakan kepada korban, apakah ini sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh si pelaku. Kalau sudah dilaksanakan sepenuhnya, itu kita akomodir tadi dengan putusan akhir ini. Tapi kalau belum dilaksanakan, nah itu ada lagi tahapan-tahapannya gitu. Jadi kalau belum dilaksanakan itu, majelis hakim punya kewajiban menanyakan apakah ini sudah terlaksana ini. Kalau memang
tahapan-tahapan itu terlewati ya. Itu kan tahapannya kan setelah persidangan itu, setelah dakwaan dibacakan, si terdakwa tidak mengajukan keberatan. Nah, ini bedanya dengan yang sistem KUHP kita yang sebelumnya. Kalau KUHP kan nggak boleh ditanyakan, apa gimana itu keterangan tadi itu terdakwa itu benar apa tidak gitu. Nah, itu nggak boleh. Bahkan kalau kita tanyakan itu, wah itu penasihat hukum terdakwa bisa mencak-mencak gitu kan. Ini sudah mengarah kepada menentukan kesalahan si terdakwa gitu loh. Tapi kita justru di RJ ini ditanyakan, bagaimana itu kalau Anda membenarkan, terus ada nggak sebelumnya ini sudah ada pembicaraan nggak gitu dengan korban? Nah, kalau ada, ditanyakan kepada korban, apakah kesepakatan tadi sudah terlaksana apa belum? Nah, kalau dikatakan belum terlaksana atau terlaksana sebagian, ditanyakan lagi kepada si terdakwa kenapa gitu. Nah, nanti di situ haknya si korban untuk melanjutkan apakah ini dia mau membuat kesepakatan baru di persidangan atau tidak gitu. Jadi memang ini hal yang baru ya, saya pikir ya, hal yang baru di luar KUHP gitu. Kan gunanya Perma ini kan untuk mengisi kekosongan hukum gitu. Jadi kalau undang-undang tidak mengatur, nah Perma memungkinkan lah untuk itu gitu. Yeah. Nah, kalau nggak ada dasar hukum Perma ini, teman-teman di lapangan kan nggak berani gitu. Apalagi mengatakan kepada penuntut umum bahwasanya ini sudah selesai, ada kesepakatannya, tolong dimuat dalam tuntutan seperti itu ya Pak ya. Nggak ada benar. mereka nggak mau tunduk ya Pak. Ya, tentunya kalau sudah ada kesepakatan tadi itu, kita menghimbau kepada penuntut umum juga kepada penasihat hukum terdakwa untuk memuatnya dalam dalam pembelaan atau dalam tuntutan mereka. Gitu. Dasarnya karena Perma tadi ya Bapak. Iya, karena Perma tadi kita bisa menghimbau seperti itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan dulu kan hakim itu untuk menjadi mediator tuh harus pelatihan dulu kan seperti itu ya Bapak. Ya. Ini kan sebenarnya berlatih menjadi mediator juga ya Pak ya dalam perkara pidana tapi seperti itu ya Pak. Itu yang mediasi penal barangkali gitu ya. Nah ini kan kita kan sebenarnya hakim ini kan sudah hampir semuanya sudah melalui tahapan itu, sudah mediator. Kita kan sudah, para hakim kita kan sudah diberikan pelatihan mediasi gitu. Jadi ya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan perdata gitu ya. Hanya saja ini kan terikat dengan dakwaan gitu. Kalau perdata kan lebih luas, kalau ini terikat dengan dakwaan gitu. Itu aja. Dan mungkin rasanya malah akan semakin kaya ya Pak. Hakim itu nanti bersidang akan lebih bervariasi betul, begitu yang dikerjakan gitu ya Bapak. Betul. Jadi lebih memberikan bisa berinovatif lah gitu ya, bisa lebih mengembangkan lah kemampuan dia, tidak hanya terikat kepada untuk menentukan mencari kesalahan terdakwa terbukti apa tidak, tapi juga bagaimana bisa memberikan suatu kepuasan baik di kalangan para korban maupun juga pelakunya gitu. Karena kalau selama ini seperti dari awal kita katakan itu, kalau hanya sekedar menghukum, menyatakan terbukti bersalah, terus memberikan menghukum, efek penjaraan, pembalasan, ya itu bagi si pelaku, bagi si terdakwa. Apa untungnya bagi si korban? Itu tidak ada gitu ya. Nah, itu bagi masyarakat luas memang ada keuntungan, tapi bagi korban nggak ada. Nah, RJ ini mengakomodir itu gitu. Bapak kalau dibaca dalam pasal 6 ini yang termasuk dalam terpenuhinya tindak pidana yang dapat keadilan restoratif dilakukan adalah yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari 2.500.000, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaannya, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Itu ya Bapak. Sebenarnya selama ini kita tuh malah mendapat masukan bahwasanya diversi itu adalah keadilan restoratif kan begitu Pak. Ternyata di dalam sini kalau tidak berhasil masih ada lagi keadilan restoratif yang kedua kan seperti itu ya Bapak, yaitu dalam persidangan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi sehingga pada setiap tingkatan sebenarnya mau digambarkan kita harus selalu tetap mengupayakan musyawarah untuk mufakat tadi ya Pak. Ada juga muncul pertanyaan-pertanyaan Bapak. Seandainya dia itu tindak pidananya di bawah dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tapi ternyata tidak ada korbannya, nah seperti itu. Kan mungkin orang suka gitu ya Pak, jadi malah di mix and match gitu, dikawin-kawinkan, malah menimbulkan kebingungan tersendiri Bapak. Ini apakah sebenarnya sifatnya adalah pilihan maksudnya Pak? Salah satu saja di antara 5 ini itu berarti dapat diberlakukan keadilan restoratif. Apakah begitu Bapak? Memang
5 ini alternatif, ya, dari 5 pasal 6 ini. Itu memang yang sedikit membedakan dengan SK Dirjen terdahulu. Di SK kita itu seperti contohnya narkotika. Kalau ancamannya kan kayak pasal 112 gitu itu kan. Yang tidak ada korban itu juga bisa-bisa. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Harus yang ada korban gitu. Nah, jadi memang ditegaskan di peraturan Mahkamah Agung ini ya limitatif lah yang 5 tadi itu. Di luar dari 5 tadi itu tidak dimungkinkan. Walaupun dalam proses lahirnya Perma ini memang terutama dari pada saat ini diuji publik. Nah, ini kita terbuka aja lah gitu ya. Saat diuji publik memang banyak itu kalangan praktisi terutama menghendaki Perma ini lebih luas lah, tidak terbatas kepada yang ancaman pidananya 5 tahun tadi itu. Tapi Mahkamah Agung mungkin karena kita ini kan sifatnya Perma. Kalau mau yang seperti itu mungkin ya dengan undang-undang kan gitu kan. Nah, karena nanti kalau kita terlalu luas ngambil skop itu nanti dibilang nanti wah ini kok lembaga yudikatif kok ambil kewenangan legislatif kan gitu. Jadi Mahkamah Agung hanya batasi untuk hal-hal yang 5 tadi itu aja sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 tadi itu. Walaupun keinginan masyarakat lebih luas lagi. Nah, mungkin nanti bisa dengan perubahan undang-undang gitu. Iya, Bapak. Nah, ini memang undang-undang keadaan administratif ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat ini gitu kan. Saya beberapa kali ikut jadi narasumber di suatu seminar gitu ya, baik yang diadakan oleh perguruan tinggi maupun oleh Kumham gitu. Itu memang kalau saya menangkap, ini kan sekarang kan parsial ini penegak hukum nih, mulai dari kepolisian punya sendiri tentang RJ, kejaksaan punya sendiri, kita Mahkamah Agung juga punya sendiri gitu. Nah, alangkah baiknya kalau diatur dengan suatu undang-undang kan gitu. Nah, sehingga bisa lebih luas lagi. Kalau kita kalangan hakim tentunya Perma ini mengikat kita kan gitu. Sepanjang tidak di luar itu ya nggak bisa. Nah, kita harus bersabar dulu lah kan gitu. Tunggu undang-undangnya dulu nanti. Gitu. Mungkin ini ya Pak, kita anggap ini sebagai suatu batu loncatan pembelajaran kalau nanti berkembang baik mungkin akan dapat direvisi juga ya Bapak, seperti itu ya Pak. Saya yakin itu ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Apa pandangan yang Bapak sampaikan itu tentu saja juga menjadi harusnya memicu ya Sobat Podium semuanya untuk sama-sama mencoba mewujudkan terlebih dahulu 5 poin yang telah dihantarkan oleh Perma ini supaya nanti kita dapat maju kepada tahapan yang lebih luas lagi seperti itu ya Bapak ya. Nah ini bedanya Perma dengan undang-undang. Perma ini kan bisa saja setiap saat nanti kalau memang ini sudah diterapkan dengan baik, ada ingin perluasan lagi pasal 6 tadi itu bisa saja gitu Perma itu kita revisi gitu loh. Perluasan kita lebih pemberlakuannya kita lebih perluas lagi gitu. Nah, ini test case lah ini kan bagi teman-teman di lapangan gitu supaya betul-betul menjalankan amanat Mahkamah Agung ini. Kalau ini memang kita nilai berhasil nanti pasti akan kita evaluasi. Sebenarnya mungkin kalau mau ditanyakan ke lapangan mungkin makin banyak lagi nanti pertanyaan yang akan dapat diajukan ya Bapak ya. Tapi mungkin kita lebih dahulu mencoba memahami saja dulu dasar-dasar daripada apa sih yang harus dilakukan oleh seorang hakim begitu ya Pak ya. Tata cara yang kemudian apakah bisa dihantarkan sebenarnya prosesnya kemudian ketika nanti persidangan tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya hakim mempertanyakan apakah sudah ada perdamaian terlebih dahulu, perdamaian itu sendiri sudah dilakukan atau belum kan seperti itu ya Bapak. Kalaupun belum dilakukan apakah mungkin karena terlalu berat salah satu pihak kemudian kita membentuk kesepakatan yang baru itu tadi sudah Bapak hantarkan ya Bapak. Jadi supaya nanti dapat dipahami bahwa hakim tidak semata-mata berpatokan kepada perdamaian yang sudah dilakukan oleh mereka sebelumnya Bapak. Di situ yang tadi kita menguji mengenai kemampuan memimpin upaya perdamaian tadi ya Pak oleh seorang ketua majelis ataupun hakim dalam persidangan ya Bapak. Kemudian dalam kajian restoratif ini Permanya juga ada menyampaikan mengenai bagi korban yang meninggal dunia dapat diwakili oleh ahli warisnya. Seperti itu ya Bapak. Betul. Jadi memang jadi dalam hal korban tidak hadir misalnya gitu kan, itu memang hakim menunda persidangan itu maksimal 7 hari. 7 hari memerintahkan penuntut umum untuk memanggil kembali korban dan juga tentunya bukti-bukti yang lain yang dianggap penting untuk dihadirkan kembali maksimal 7 hari. Nah,
Namun demikian, jika korban misalnya tadi dia meninggal dunia, itu bisa diwakili oleh ahli warisnya. Ya, bisa diwakili oleh ahli warisnya. Sama juga seperti perkara perdata, saya pikir itu ya. Jadi kalau korban sudah meninggal, ahli warisnya menghendaki ini diselesaikan tadi dengan adanya keadaan restoratif ini, itu bisa kita laksanakan. Ya, dimungkinkan itu. Jadi kalau korban sudah meninggal, dimungkinkan digantikan oleh ahli warisnya untuk mengadakan perdamaian tadi itu. Oke, itu contoh konkretnya itu dalam perkara ini ya Pak, kecelakaan lalu lintas ya barangkali. Ya. Jadi kan di pasal 6 ayat 1 itu salah satu poin kelimanya itu adalah kecelakaan lalu lintas yang berupa kejahatan gitu kan. Nah, itu kan kalau korban yang meninggal kan tentunya diwakili oleh ahli warisnya. Nah, ini ahli warisnya bisa jika menghendaki adanya perdamaian, toh itu kan sudah meninggal, tidak akan kembali lagi gitu ya. Nah, bagaimana terutama misalnya kalau yang meninggal ini orang tua yang merupakan pencari nafkah gitu kan. Nah, tentunya juga ini harus dipikirkan oleh pelaku atau terdakwa gitu. Bagaimana bisa ini juga bisa katakanlah ada kesepakatan dengan korban ini. Nah, karena selama ini misalnya dia yang menghidupi keluarga itu ya ada perhatian dari pihak terdakwa. Nah, kalau ini ada diberikan oleh terdakwa, tentunya ini menjadi pertimbangan bagi majelis lah untuk menjatuhkan pidanaannya. Ya. Sebenarnya kalau dalam perjalanan saya sebagai hakim Pak, tidak banyak yang memahami bahwa perma itu adalah peraturan perundang-undangan. Seringkali itu dipersamakan dengan SEMA Bapak, dengan surat edaran itu. Nah, jika hal itu pemahamannya seperti itu Bapak, kemudian oleh karenanya misalnya jaksa tidak mau gitu Pak mengikuti hasil daripada kesepakatan perdamaian di dalam persidangan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim Bapak? Jadi begini, lahirnya perma itu tadi saya katakan itu kalau tadi hanya berlaku untuk intern kita, itu nggak usah diuji publik kan gitu kan. Nah, salah satu persyaratannya adalah uji publik. Nah, ini memang yang berat. Kadang-kadang kita draftnya sudah jadi, tahu-tahu uji publik bilang seperti ini, kita harus bongkar sesuai dengan maunya publik gitu loh. Ya. Nah, kemudian terbitnya juga perma ini itu harus diharmonisasi ke Kumham gitu, mendapatkan istilahnya mendapatkan approval lah dari Kumham gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa perma ini berlakunya umum, berlakunya bukan hanya untuk Mahkamah Agung tapi juga untuk pihak luar gitu loh. Nah, bagi kita ini kan sesuai juga dengan salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung itu. Mahkamah Agung punya fungsi mengadili, tapi juga punya fungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknis gitu ya, hukum acara gitu. Dan itu juga diatur dalam susun duduk peraturan perundang-undangan ya Pak? Bahwasanya perma itu dia juga merupakan suatu produk perundangan, makanya kalau kita lihat di permanya sendiri diundangkan ya Bapak? Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024. Ya, jadi kita berharap kenapa podcast ini terus harus kita jaga kesinambungannya, karena justru dari sini kalau kita share nanti kepada aparat penegak hukum yang lain tuh dapat terbangun pemahaman yang sama ya begitu ya Bapak. Dan terima kasih Bapak sudah menghantarkannya hari ini untuk menjadi pencerahan bagi semuanya. Sama seperti kalau di versi Bapak. Di versi itu kan seringkali orang bertanya-tanya, kita bukan nggak mau loh gitu, tetapi waktunya kan sangat mepet kan seperti itu Bapak. Mungkin hal pertanyaan yang sama muncul juga dalam keadaan restoratif ini Bapak mengenai penahanan. Jadi begini, kita kan di awal persidangan membentuk yang nama court calendar. Nah, disitulah hakim itu atau majelis hakim itu harus bisa memberikan spare waktunya gitu. Ada space waktunya itu yang ya 2-3 kali mestinya itu untuk mengantisipasi kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar daripada yang sudah kita agendakan ini. Menyisihkan waktunya 2-3 kali persidangan lah gitu. Nah, kalau itu kita terapkan, mestinya ini bisa kita antisipasi gitu loh. Nah, itulah manajemen persidangan kan di situ gitu loh. Nah, situ seorang hakim yang arif, seorang majelis, apalagi majelis gitu kan, mereka kan terdiri 3 orang. Dari awal sudah merancang agenda persidangannya, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini gitu kan. Nah, nanti disisihkanlah menjelang waktu berakhirnya penahanan, jangan terlalu mepet gitu loh. Nah, kalau terlalu mepet memang ya nggak bisa, itu resiko itu. Jadi memang kalau sudah kita tidak mau juga kalau haknya si terdakwa harus lepas ya lepas gitu karena tahanan sudah berakhir gitu kan. Nah, disitulah kearifannya seorang hakim dalam menyusun suatu court calendar
harus mengantisipasi sehingga dari awal-awal kalau dilihat arah-arah seperti ini dia sudah bisa, kalau perlu dibuat tadinya satu minggu sekali dibuat seminggu 2 kali gitu untuk mengantisipasi itu gitu. Itu dimungkinkan saja gitu kan. Persidangan ini kan waktunya itu kan yang penting kan ada kesepakatan antara, walaupun sebenarnya kewenangan sepenuhnya dari majelis gitu, tapi biasanya kan ditanyakan juga sama penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa gitu. Jadi itu manajemen persidangan lah itu. Ada juga istilah yang muncul dalam perma ini mengenai korban mendapat menarik pengaduannya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Seperti itu, Bapak. Terutama delik aduan ya. Iya, Bapak. Kalau delik aduan ini dia cabut, itu memang perkaranya kan berakhir. Nah, disitulah putusannya. Nah, nanti di sini nanti amarnya ini hakim harus menyatakan kalau itu dicabut atau ditarik pengaduannya itu menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Memang saya dengar di kalangan bawah itu ada teman-teman yang ragu ini mana penuntutan tidak dapat diterima, mana yang gugur gitu. Gugur ya, Bapak. Kalau gugur lebih ke arah kalau si terdakwanya meninggal dunia. Itu dengan sendiri kan gugur itu kan. Nah, tapi kalau seperti tadi itu memang dia cabut, itu bisa dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima gitu. Dengan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, ya ini yang justru kita harapkan, Bapak, gitu. Jadi tidak lagi menjadi rancu di bawah. Kemarin tuh memang yang paling banyak nitip pertanyaan, nitip gitu. Kak, itu mengenai itu, Pak. Ini yang gugur yang bagaimana, yang tidak dapat diterima yang seperti apa. Tapi Bapak sudah menjelaskan ya, Bapak. Semoga dapat dipahami dan dapat dilaksanakan nanti oleh Sobat Podium dalam tugas kita di dalam core bisnis kita mengadili, sehingga tidak muncul lagi perbedaan-perbedaan pandangan ya Bapak dalam prakteknya. Kemudian apabila ternyata penuntut umum tidak mau ya Pak mengikuti hasil daripada keadilan restoratif yang dibangun seperti itu, tentu kita akan menghadapi ekskalasi mungkin upaya hukum banding. Kan seperti itu ya Bapak. Sementara tadi kita kan sebenarnya tujuannya itu adalah menghindari justru semakin lama orang ada dalam tahanan, kan seperti itu ya Bapak penumpukannya. Memandang hal tersebut Bapak kira-kira sikap kebatinan apa yang harus dibangun hakim memandang perbedaan-perbedaan cara memandang ini, Bapak? Iya, kan begini. Kalau hakim sudah mengambil suatu putusan, misalnya tadi itu ya, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, gitu kan? Itu kan sudah ada amar memerintahkan mengeluarkan terdakwa dari tahanan kan gitu, kalau dia ditahan. Nah, kalaupun penuntut umum mengajukan banding, ya itu kan memang hak mereka. Tapi yang pasti kan terdakwa sudah tidak di dalam lagi gitu, karena ada perintah mengeluarkan dari demi hukum itu ya, memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Nah, ini kan perma ini bukan berlaku hanya untuk pengadilan tingkat pertama ini, tapi juga untuk pengadilan tingkat banding kan gitu kan, bahkan untuk Mahkamah Agung sendiri kan gitu kan. Jadi ya kita berharap teman-teman di tingkat banding juga memaklumi gitu apa yang sudah diambil oleh teman-teman tingkat pertama itu, kalau dinilai benar gitu, ya itu harus dikuatkan dong gitu kan. Nah, kalau memang masalah penuntut umum menggunakan haknya untuk mengajukan banding, itu haknya mereka gitu kan. Kita juga menghargai lah gitu ya. Tapi kalau perma itu sudah mengatur demikian, ya biasa kalau memang ada pihak. Tapi saya pikir nggak juga, penuntut umum sudah ini kalau sudah luar biasa. Saya lihat PU kita ini kan sudah wawasan juga sudah luas gitu ya. Jadi kalaupun memang ada seperti menggunakan hak hukumnya, itu memang haknya mereka gitu. Nah, cuman tentunya kita menghimbau juga teman-teman di tingkat banding juga ya mempedomani perma 1/2024 ini sehingga bisa sejalan gitu. Jadi sebenarnya dengan kata lainnya juga ya hakimnya juga jangan jadi ragu-ragu ya Pak. Hanya karena takut ada upaya hukum. Biasa itu ya. Justru seorang hakim itu kalau putusannya tuh diuji di tingkat banding maupun nggak, harusnya bangga gitu loh. Apalagi kalau putusan itu dikuatkan, wah itu punya suatu kepuasan tersendiri itu. Kalau bagi saya ya. Jadi kalau malah ditunggu-tunggu ini ya, ini banding apa hasilnya, kasasi apa hasilnya gitu. Nah kalau sejalan dengan putusan kita tentunya itu kepuasan tersendiri bagi kita kan gitu kan. Nah kalau memang dibatalkan itu kita harus pelajari apa pertimbangannya pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung batalkan sehingga ini menjadi bahan bagi kita untuk ke depan nanti. Gitu. Nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu takut lah gitu kan. Hakim itu harus punya suatu keberanian, punya suatu sikap yang tegas gitu ya. Kalau dia punya keyakinannya A, ya A. Gitu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang muncul adalah, tadi itu kan sebenarnya keadilan restoratif ini dibangun sebelum tuntutan dibacakan Bapak. Ya. Tapi mungkin juga akan terjadi, mereka menemukannya itu justru kami mau berdamai atau apa itu setelah tuntutan dibacakan Bapak. Itu bagaimana mekanismenya Bapak? Nah ini di permaksanya diatur. Memang itu kan sebelum
tuntutan. Nah, kalau setelah tuntutan, nah ini kan berlakunya di luar restoratifnya. dari RJ gitu-gitu kan. Nah, kita menerapkan seperti biasa, ya. Kalau ada kesepakatan para pihak, nah itu ya kita bisa lah untuk meringankan hukuman. Tapi ini memang sudah di luar daripada pemberlakuan RJ yang sudah diatur dengan tegas bahwa itu harus dilakukan sebelum penuntutan. Gitu. Nah, jadi mekanismenya bukan mekanisme RJ lagi gitu. Berarti segala hal yang tidak dibahas dalam pedoman mengenai restoratif justice ini kita akan kembali ke hukum acara lagi ya, seperti itu ya Bapak. Betul. Supaya ini kan memang perma ini kan kalau hukum acara tidak mengatur gitu ya. Kalau hukum acara sudah mengatur ya itu yang kita pedomani gitu. Itu tadi alasan awalnya kenapa bentuknya harus perma ya Bapak. Iya, nggak mungkin perma ini bertentangan, enggak. Pasti kita jamin lah. Ini kan udah sebilang tadi udah uji publik gitu kan. Siap Bapak. Hanya mengisi kekosongan atau menambah. Gitu. Ada beberapa hal yang sebenarnya mungkin sudah dapat sama-sama dipahami bahwa kesepakatan perdamaian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Oh ya. iya. Kan seperti itu. Memang itu kan diatur tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dengan perundang-undangan gitu kan, tidak boleh juga harus ada kesepakatan para pihak lah gitu ya, tidak boleh ada paksaan di situ juga gitu. Merugikan pihak ketiga ya Bapak. Ya, tidak boleh juga merugikan pihak ketiga, itu pasti itu, karena apalagi di perdata juga sama kan, perjanjian kan mengikat para pihak gitu. Jadi hal itu tetap saja limitatif ya Bapak, sifatnya ya Bapak, jangan sampai keluar dari sana ya Bapak. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu. Itu kan itu sebenarnya sudah standar saya pikir itu ya. Kemudian mungkin akan menjadi pertanyaan juga sama seperti ketika pertama kali muncul undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, itu mulai pada bingung mengenai amarnya Bapak. Oh, ya. Jadi begini, dimungkinkan kita menjatuhkan pidana bersyarat. Nah, ini di beberapa majelis di Mahkamah Agung ini saat ini sering menjatuhkan hal demikian. Jadi dalam hal yang bersifatnya ganti rugi tadi itu, misalnya, jadi amar itu pertama kali tentunya menyatakan terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan misalnya melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan ringan, misalnya gitu kan, yang terpiring gitu ya. Kedua, menghukum ia oleh karenanya selama pidana 6 bulan penjara gitu. Nah, menetapkan ini pidana ini tidak, ini syarat umumnya nih ya, menetapkan pidana ini tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah gitu kan, sebelum tenggang waktu masa percobaan selama 1 tahun misalnya berakhir gitu ya. Nah, itu yang kita dinyatakan 3 tahun maksimumnya itu. Nah, ini sebelum 1 tahun berakhir dengan syarat khusus. Nah, ini lagi dengan syarat khusus menghukum si terdakwa untuk mengembalikan kerugian atau membayar sejumlah uang kerugian yang dialami oleh si korban sejumlah misalnya 5 juta rupiah gitu kan, atau 10 juta rupiah gitu loh. Jadi ada syarat khusus. Nah, ini yang pasal 14 ini selama ini memang jarang kita terapkan, tapi di majelis saya sendiri di Mahkamah Agung saya sudah 3-4 majelis gitu ya, kita mencoba seperti itu gitu loh. Jadi kalau dia bayar ini dalam arti mengakomodir korban, nah itu pidananya bisa pidana percobaan. Tapi kalau dia tidak bayar, ini yang maksud tadi itu, berlakulah tadi itu yang selama 6 bulan tadi itu. Nah, itu yang namanya syarat khusus tadi itu. Jadi amarnya seperti itu tadi. Jadi harus ada pertama menyatakan dia bersalah dulu, berapa hukumannya, nah berapa percobaannya, dengan syarat khusus tadi itu. Dia harus membayar sejumlah uang tadi itu. Jadi syarat khusus itu sebenarnya adalah isi daripada kesepakatan perdamaian. Iya. Nah, misalnya dia bayar limit, itu disebutkan juga 5 juta rupiah paling lama atau selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan atau 1 bulan, tergantung kesepakatan tadi itu antara korban dengan terdakwanya. Baru mendengarnya saja rasanya sudah menyenangkan ya Pak. Akan ada banyak hal yang bisa terjadi. Masyarakat itu benar-benar mencapai pemulihan keadaan kembali ya Bapak ya, dengan apa yang dilakukan oleh pedoman keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini. Selanjutnya Bapak, kemampuan saya yang sangat terbatas ini, mungkin dihadapkan dengan Bapak, ada saja mungkin yang lolos dari pertanyaan saya, tapi sebenarnya Bapak merasa penting sekali untuk disampaikan, kira-kira mengenai apa itu Bapak? Jadi begini, barangkali yang penting itu dalam menjalankan menerapkan perma ini, ya memang tadi sudah diatur secara tegas limitatif yang 5 hal tadi itu.
Nah, dalam perkembangannya itu memang kita betul-betul bisa menangkap lah ya apa yang melatar belakangi peristiwa ini ya, dan juga bisa mencari titik temu antara kepentingan korban satu sisi dengan kepentingan terdakwa sisi lain. Pertanggungjawabannya kan tidak berakhir. Nah, itu yang bedakannya dengan di perkara anak tadi itu. Pertanggungjawaban dalam perkara perma ini mengacu kepada keadilan restoratif ini, itu pertanggungjawaban tidak berakhir. Tetap si terdakwanya harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Makanya itu perlu ada putusan gitu. Kalau dia bersalah, sudah masuk di persidangan, itu harus ada putusan, nyatakan bersalah atau tidaknya. Nah, kalau dia dinyatakan bersalah, di sisi hukumannya inilah yang kita bisa mengakomodir ya, antara kepentingan si korban dengan kepentingan si terdakwa. Nah, ini yang memang harus majelis hakim harus secara menyeluruh dalam proses persidangan ini bisa memetakannya seperti apa gitu loh. Ya, sebenarnya kode etik arif dan bijaksana itu harus paling dikedepankan dalam keadilan restoratif ini, Bapak ya. Ya, sebenarnya kan sejalan semua dengan 10 kode etik kita itu sebenarnya itu kan. Nah, ini di samping hakim juga punya punya kemampuan profesional tadi itu. Nah, tadi itu arif dan bijaksana itu di sini. Arif bijaksana itu dalam hal memimpin persidangan, dalam hal mengembangkan peristiwa-peristiwa hukum seperti apa, dalam hal mengakomodir kepentingannya si korban. Nah, ini itu dicari titik temunya itulah. Nah, ini kalau bisa tercapai, ini kan punya kepuasan, saya tadi katakan tadi itu punya kepuasan tersendiri, juga bagi negara diuntungkan gitu loh. Karena kalau dia dihukum sekian lama itu negara ini kan menghidupi yang bersangkutan di dalam juga kan gitu. Ya, Bapak, iya. Nah, kalau ini sementara kepentingannya si korban apa? Kepentingan korbannya ya pokoknya dia dipulihkan gitu. Haknya dipulihkan, kalau ada hal yang perlu diganti gitu kan. Nah, satu sisi juga kita menyatakan dia bersalah, bukan dia dilepas dengan sendirinya gitu. Jadi ini jadi catatan bahwa dia tetap dinyatakan bersalah, juga jadi pelajaran bagi si terdakwanya untuk tidak mengulangi lagi, bagi pihak lain juga tidak melakukan hal yang sama kan gitu kan. Tapi di sisi lain kita bisa mengakomodir kepentingan si korban gitu. Ya, Bapak. Itu tadi adalah isi daripada rangkuman seluruh maksud dan tujuan daripada pedoman mengadili dalam keadilan restoratif ini, Bapak. Lalu tadi kami sampai di ruangan Bapak kan sudah merasa bangga. Mungkin kalau ada nasihat yang bisa Bapak berikan kepada semua sobat podium Bapak dalam kedudukan sebagai Hakim Agung. Ya. Jadi yang pertama membangun integritas ya, ini yang penting. Yang kedua membangun profesionalisme. Nah, inilah yang tadi saya katakan tadi itu, profesionalisme ini bisa nanti dilihat dari track record-nya dengan putusan-putusan kita ini gitu loh. Kalau putusan kita ini banyak bisa mengakomodir seperti ini, bisa menerapkan perma gitu ya. Nah, ini sudah merintis jalan bagi hakimnya bersangkutan untuk kedepannya bisa berbuat lebih baik lagi. Dan ini juga bagi kalangan pimpinan, atasan gitu kan. Kita kan punya kebijakan. Pengadilan tinggi itu sebagai kawal depan Mahkamah Agung itu diberikan kewenangan untuk lebih menilai. Nah, nanti situ akan kelihatan tuh, seleksi alamnya muncul di situ gitu kan. Hakim yang bisa mengembangkan seperti ini dengan baik, menerapkan perma, itu akan muncul jadi catatan-catatan tersendiri bagi pimpinan gitu. Nah, jadi pimpinan itu berjenjang. Nah, dan ini nanti juga kalau Anda sampai ke tahapan puncak ikut tes Hakim Agung, ini juga jadi catatan tersendiri gitu loh. Apa yang pernah Anda lakukan, misalnya gitu, ditanyakan oleh komisioner dari KY gitu kan, kita bisa berbuat gitu, menyampaikan bahwa kami sudah pernah menerapkan seperti ini gitu lah. Nah, jadi saya pikir bagi para teman-teman di tingkat pertama, tingkat banding, apa yang sudah kita kesepakati ini dengan perma ini kan, melahirkan perma ini juga tidak gampang, saya katakan tadi itu ya, harus membuat pokja mendraft dulu tim kecilnya, dibahas lagi di pokja, dibawa ke uji publik, ngantri lagi di rapim, dibahas lagi oleh seluruh pimpinan gitu kan, diundangkan lagi ke Kumham gitu. Nah, jadi hal yang sudah disepakati ini betul-betul bisa kita laksanakan. Kalau ini Anda bisa laksanakan dengan baik, yang tentunya menjadi catatan tersendiri bagi pimpinan,
bahwa ini memang sudah bisa menerapkan apa yang sudah digariskan, integritas juga bisa teruji gitu kan. Karena kalau kita bisa mengakomodir kepentingan si terdakwa, bisa mengakomodir kepentingannya korban, tentunya ini sudah seperti yang kita harapkan lah, ya. Itu yang kita harapkan, saya bilang tadi itu sesuai juga dengan perkembangan sistem peradilan ke depan nanti gitu. Karena saya katakan juga tadi itu bahwa keadilan restoratif ini bukan hanya berlaku di tempat kita saja, di negara kita saja, tapi di dunia lain memang mengarah udah ke sana gitu loh. Nah, kita bahkan saya katakan tadi itu Mahkamah Agung ini kan awalnya merintis tapi belakangan tertinggal gitu kan oleh teman-teman dari penegak hukum lainnya. Nah, tapi sekarang kita sudah terbitkan ini, mudah-mudahan teman-teman di lapangan bisa menerapkan dengan baik karena tidak ada istilah terlambat gitu ya. Kita betul-betul bisa memperhatikan kepentingan korban, ya. Tidak semata-mata menyatukan pembinaan kepada pelaku, tetapi kita juga bisa mengakomodirlah kepentingan korban. Jangan sampai korban ini rugi 2 kali atau dihukum tinggi tapi dia nggak dapat apa-apa gitu. Sementara ini misalnya orang tuanya meninggal atau cacat atau luka gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sudah banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan sepanjang berbincang dengan Bapak. Harapannya kalau sampai disampaikan oleh seorang hakim agung akan lebih terasa gitu ya Pak, kenceng gitu ya Pak. Sobat Podium, demikian sudah dipaparkan dengan begitu dalam dan lebarnya. Itu semua adalah inti daripada pedoman mengadili dalam membangun keadilan restoratif di Mahkamah Agung. Semoga kita semua dapat mengambil semua pelajaran sebanyak-banyaknya ini dan kita mulai gaspol di lapangan. Demikian Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sukses ya. Sukses Bapak, sehat selalu. Masih banyak lagi yang mau kami pelajari dari Bapak di masa yang akan datang. Ya, semangat untuk teman-teman di lapangan. Kita tutup lagi dengan semangat pagi Bapak. Oke. Siap. Ya, terima kasih untuk perhatiannya Sobat Podium semuanya. Kami akan tutup kembali dengan semangat pagi. Semangat pagi. Dadah. Terima kasih.